Pemirsa, sejumlah ormas Islam berencana menggelar unjuk rasa 4 November mendatang. Aksi ini sebagai bentuk tindak lanjut dari aksi sebelumnya terkait dugaan penistaan agama oleh Cagup DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Presiden, sejumlah tokoh politik termasuk pimpinan ormas Islam yang hari ini bertemu Presiden di Istana Negara menginginkan agar demonstrasi berjalan baik dan kondusif. Aspirasi disampaikan dengan tegas tapi santun. Aksi sejuk 4 November ini akan kita bahas bersama narasumber juru bicara Polri, Kombes Pol Rikwanto, Ketua PBNU Aizuddin Abdurrahman, dan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komarudin Hidayat yang akan bergabung nanti. Sekarang saya sapa dulu, ada Gus Ais. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga Pak Rikwanto, terima kasih sudah bergabung sama kami. Selamat malam. Selamat malam. Ya, kalau kita bicara mengenai aksi 4 November mendatang, tapi mungkin saya tanyakan dulu ke Gus Ais ini, apa hasil pertemuan dengan Presiden hari ini? Iya, terima kasih sebelumnya ya Mbak. Tadi pertemuan diikuti oleh MUI, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Kemudian ada beberapa ormas lain di bawah MUI. Pertemuan berlangsung dengan sangat akrab, terus kemudian hangat. Ada beberapa topik yang kita diskusikan, salah satunya memang membahas rencana aksi 4 November mendatang. Gitu. Ada beberapa hal yang didiskusikan, antara lain Presiden dan tokoh-tokoh ormas ini berharap aksi apapun itu nanti 4 November berlangsung dengan damai, santun, terus kemudian juga membawa pesan moral yang positif gitu. Jadi jangan sampai terjadi anarkisme, jangan sampai terjadi saling tuding dan lain sebagainya. Ada banyak hal gitu yang kita diskusikan. Selain tuntutan, kita mengingatkan kepada Presiden agar tuntutan proses hukum terkait apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Kepulauan Seribu itu bisa diproses hukum secara proporsional dan dilakukan secara transparan, terbuka. Jadi publik juga tahu bahwa bagaimanapun juga apa yang telah terjadi itu merupakan kecelakaan dalam tanda kutip Pak Ahok ini gitu. Jadi kita mengingatkan bahwa publik juga harus tahu bahwa ini sesuatu hal yang sensitif gitu. Baik. Nah, apakah ada kekhawatiran yang diungkapkan oleh Presiden ketika berbincang mengenai hal ini? Kekhawatiran ini bagian dari, ada hikmahnya juga dari situasi ini. Kita jadi bersilaturahim, terus kemudian saling diskusi, ngobrol dan sebagainya gitu. Kalau bicara kekhawatiran dari forum tadi, sedikit banyak tidak terlalu disinggung, tetapi setidaknya ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kekhawatiran banyak pihak sebagaimana ya kita ingin meredakan kekhawatiran itu justru gitu. Jangan sampai kemudian membuat gaduh dan sebagainya, menjadi simpang siur dan sebagainya. Kita kan nggak tahu apa nanti yang terjadi, tapi setidaknya kita sama-sama antisipasi gitu. Nanti mungkin Pak Polri juga bisa menyampaikan banyak hal yang terkait itu. Baik, Pak Rikwanto, kalau tadi disampaikan bahwa ada harapan bahwa ini bisa dijalankan demonstrasi dengan tertib gitu. Nah, dari pihak kepolisian sendiri apa yang sudah diantisipasi sejauh ini? Ya, kita kan melihatnya kompleks. Jadi bukan hanya penistaan agama, di sini ada juga pilkada, ada juga memang banyak pihak yang dalam tanda petik kurang suka sama Pak Ahok ya. Jadi bergabung, berkolaborasi sehingga muaranya di medsos. Medsosnya luar biasa dinamikanya, bahkan berita benar, berita bohong, berita hasut, berita hoaks jadi satu. Dan termakan semua ini. Jadi semua saling melempar. Akhirnya menimbulkan kegelisahan di masyarakat. Dan kegelisahan juga kepada aparat pemerintah ya, termasuk Polri. Ini akan ada apa tanggal 4 ini. Nah, tahapan-tahapan yang telah terjadi termasuk Bapak Presiden berkunjung ke Pak Prabowo, kemudian mengundang MUI dan ormas Islam lainnya. Ini salah satu unsur untuk menyejukkan suasana, kemudian mengembalikan kepada posisinya. Jadi apabila ada masalah hukum kepada Pak Ahok dalam kaitan penistaan agama, silakan kembalikan ke koridornya, yaitu koridor hukum. Jadi ketidakpuasan terhadap apa yang dinyatakan oleh Pak Ahok itu boleh-boleh saja disampaikan lewat unjuk rasa, karena memang dijamin oleh demokrasi.
Namun kembali unjuk rasanya harus kembali kepada aturan yang ada. Tidak boleh anarkis, tidak boleh merusak, apalagi tidak boleh memprovokasi sana sini. Ini yang kita jaga. Makanya kita di sini mengerahkan 18.000 pasukan. Ya, ada 2.000 TNI di situ untuk menjaga di setiap sudut, termasuk juga menjaga sentra-sentra ekonomi, termasuk sentra-sentra di mana masyarakat tinggal. Masyarakat juga khawatir nih, jangan sampai mereka dengan pikirannya sendiri dan kita tidak bisa menenangkan, pemerintah tidak bisa menenangkan, mereka eksodus pelan-pelan. Ya, karena rumornya kan begitu. Iya. Nah ini jangan sampai terjadi. Tapi 1-2 hari ini sudah mulai tensinya menurun ya. Dari kita lihat dari pengamanan yang disiagakan oleh pihak kepolisian ini kan cukup besar. Berarti Iya. apakah memang diantisipasi bahwa demonstrasi ini juga akan besar? Besarnya pasukan kita, 18.000 di dalamnya 2.000 TNI itu tidak ada apa-apanya dikaitkan dengan jumlah yang akan datang. Kalau klaimnya sampai 200.000 itu, nggak ada apa-apanya. Untuk itu kita mengambil suatu kebijakan dari Pak Kapolri, Pak Kapolda Metro Jaya, tidak ada yang bawa senjata, ya, karena memang tidak bisa apa-apa juga. Jadi kita nanti sifatnya public service. Jadi polisi mengamankan dan melayani mereka supaya mereka tahu parkirnya di mana, jalannya lewat mana. Kalau ada yang terluka dalam arti kejepit atau pingsan, kepanasan, ada ambulansnya, ada tempat istirahatnya, termasuk MCK di situ. Jadi kita lebih cenderung kepada melayani masyarakat nanti pada waktu mereka melakukan demo. Oke, jadi intinya boleh mengajukan ataupun menyampaikan aspirasi tetapi secara tertib. Ya, dan mereka sudah mengajukan tertulis ya. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saja jeda berikut ini pemirsa, tetaplah bersama kami.